Kalau yang sudah minta tersangkanya dicabut atau SP3 sejak 15 Desember 2025 pada saat gelar perkara khusus seperti yang dinyatakan Damai Hari Lubis, ya silahkan. Tapi jangan nanti kalian overclaim, kami itu yang memulai, kalian hanya ahli, kami. Jangan lagi sebut nama itu, statement itu. Ya sudah, pergi ke pinggiran. Ya, ke pinggiran pertandingan, kalian menonton aja, nggak usah terlibat lagi. Ya kan? Bukannya ingat dulu waktu nelpon saya 14 April 2025, DHL ini menelpon saya, Bere gimana Bere? Sudah datang jadi ke Jogja ke UGM. Oke Tulang, sudah datang. Biaya sendiri-sendiri. Semua biaya sendiri, saya biaya sendiri, Pak Roy biaya sendiri, Bu Tipa biaya sendiri. Datanglah kami ke ruang 109 di UGM. Ya, pukul jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Dan mereka terlambat bisnya. Ya kan? Terlambat bisnya DHL dan kawan-kawan, katanya ada sesuatu dan lain hal. Kemacetan di tol. Akhirnya kami yang mewakili, kami diundang di situ. Ya kan, di 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Akhirnya kami yang datang, yang menghadiri, mereka terlambat. Tiba-tiba sekarang 15 Desember mengajukan SP3, ya kan, menghapus penersangkaan mereka. Bagaimana egoisnya, ya? Mereka yang memulai, mereka diam-diam membatalkan, ya kan? Harusnya kan berjuang bersama. Pejuang kok katanya. Egoisme yang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Pret lah. Ya, pret saya bilang. Nggak masuk lagi omongan kalian sama saya. Saya aja menulis buku manipulasi barang bukti digital oleh Puslapor Polri kasus kopi sianida aja sendiri kok saya. Sendiri, saya tulis sendiri. Saya tulis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, gitu aja kok saya sebut-sebut nama Tito di mana-mana, Tito Karnavian. Kalau kita benar jangan mundur. Ya kalau nggak mau resiko, jangan jadi sok-sok jadi pejuang keadilan dan kebenaran. Ya, membawa-bawa nama ulama lagi. Ya kan? Kalau kan dari dulu ketika memperjuangkan ini pasti resikonya sudah paham. Resikonya ditersangkakan dan dipenjara. Kok seolah-olah resiko ini jadi kayak bukan variabel perhitungan. Ya kalau mau masuk ke arena ini melawan kekuasaan Jokowi, ya pasti itu resikonya. Gitu loh. Resikonya ditersangkakan. Itu. Ya, jangan playing victim lah. Nanti malam saya hadir di acara Bola Liar Kompas TV 20.30. Di situ ada Damai Hari Lubis. Kita dengarkan dulu. Ya, Damai Hari Lubis kalau berani datang. Ya kan? Begitu. Ini kan bagian dari risiko. Kalau enggak, ya enggak usah ikut-ikutan. Berarti Anda lari ke pinggiran. Gitu aja lah. Ya. Tapi jangan klaim karena kami yang mengundang. Gitu lagi nanti. Kami yang mengundang mereka jadi ahli. Di ini. Di UGM 15 April. Itu. Ya. Jadi jangan begitulah. Ya sudah, selesai. Terima SP3, sudah tenang sana tidur di rumah sama sanak keluarga. Beres. Ya kan? Biarkan kami yang melakukan perlawanan ini. Ya, kalian nggak mental kalian. Ya udah, gitu aja. Ya, biarkan. Dan buku ini sedang saya terjemahkan, Gibran Endgame, dan kalian jangan ikut-ikutan kalian yang merengek-rengek minta SP3 restoratif justice. No, this is not your fight anymore. Memangnya pernah ya? Jadi ini Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Bisa kalian dapatkan di mana-mana. Hubungi reseller resmi kami. Di post saya ada itu di YouTube, di X saya juga banyak. Ya, jadi kalau kalian ingin membantu jangan omon-omon. Kayak itu, siapa itu yang suka omon-omon? Ya, bantu perjuangan ini. Ini juga keuntungannya untuk biaya cetak selanjutnya.
target kami ya setidaknya 100.000 eksemplar gitu, ya kan? Keuntungannya ini hanya untuk mencetak berikutnya. Makanya ditaruh harga perjuangan 99.000 gitu. Ya. Bukan lewat dari 100.000 kita kompres dan itu ya kita tekan biayanya, kita deal ya deal lah gitu ya dengan percetakannya dan pemiliknya juga kebetulan aktivis juga pemilik percetakan dan penerbitnya. Gitu ya. Jadi bisa ditekan harganya, makanya bisa segitu. Kalau kalian lihat buku-buku setebal ini ya 260 lebih halaman ini, kalau kalian lihat di di Gramedia ya nggak mungkin harga 99.000 begini. Ya, nggak mungkin, setidaknya 150.000 ke atas. Ini karena ditekan dan pemilik percetakan dan penerbitannya itu rahasia ya, kita rahasiakan. Itu memang memiliki jiwa perjuangan, ditekanlah harga itu, biaya percetakan itu, ya padahal dia HVS ya, putih ya, ditekanlah biaya percetakan itu sehingga keuntungannya ini ya bisa mengembalikan modal pinjaman sekaligus untuk biaya percetakan selanjutnya biar go on terus nggak berhenti ya. Kita sudah punya 2.000, sekitar 2.000 itu sudah kita kirim per hari ini. Dan kita punya stok 5.000 eksemplar. Nah kalau udah selesai atau sebelum 5.000 eksemplar ini habis, maka kita cetak lagi karena dari keuntungan itu sudah bisa untuk mencetak selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya dan tidak bakal pernah berhenti. Termul hanya bisa mencibir, nggak bisa dia buat tulis buku begini. Bilang aja, Gibran, wapres terbaik sepanjang sejarah. Coba tulis gitu loh. Ini negara demokrasi. Ya kalau nggak setuju kalian ya, isinya ini fitnah, ya fitnah tidak berbasis fakta, laporkan saya gitu. Saya juga kasus Jessica Wongso, ya kan? Saya minta laporkan aja sih. Tito laporkan saya, Tito Karnavian Krisnamurti laporkan saya. Fakta yang saya tulis, ya. Nanti mungkin ganti Kapolri atau ganti presiden, kita laporkan lagi itu siapa bertiga itu. Ya. Jadi kalau kalian membeli buku ini sama saja kalian membantu perjuangan gitu. Kalau kalian merasa berat, ya sudah, kalau gitu saya yang beli, kalian yang berada di posisi saya, gimana? Jangan mau enak-enaknya, tetapi ingin berubah Indonesia ini. Jatuh dari langit, nggak begitu. Ya, kalau ingin berjuang, ayo sama-sama. Kalian bagian apa? Membeli buku ini, sebarkan. Borong gitu loh. Karena keuntungannya ini hanya untuk biaya manajemen, satu. Yang kedua, biaya cetak berikutnya. Itu supaya tidak pernah berhenti ini sampai detik di mana Gibran dimakzulkan. Gitu ya. Karena bagi saya ya, persepsi saya, Joko Widodo ini sudah bingung dia ya. Inilah awal dari kejatuhan dinasti dia. Terbitnya buku Gibran Endgame. Dan katanya Pak Roy Suryo juga mau menulis sama Bu Tifa. Silahkan biar banyak buku tentang Gibran ini. Kan gitu, jadi biar makin banyak, jadi tipis-tipis saja bisa terbeli. Kalau JWP kan mahal ya, kombinasi soalnya RRT. Kalau ini sendiri-sendiri supaya murah harganya 99.000. Pak Roy juga katanya harganya 99.000. Udah pernah saya ketemu, ya kan? Ya. Bang Rismon, Pak Roy kalau batuk-batuk sebaiknya minum lohan kok. Oke, nanti ya. Cuma belum ada duit untuk membeli ya. Nggak batuk-batuk, kurang minum coy. Selalu minum air putih. Nih, ya kan. Ya. Jadi kalau kalian ingin membantu perjuangan silahkan. Tetapi kalau enggak, jangan mencibir. Udah duduk di pinggiran aja nonton. Ya, kalian nggak terlibat dalam perjuangan bangsa ini. Udah duduk aja kalian penonton, tapi jangan mencibir kalau bisa.
Tapi kalau memang kalian mencibir ya sudah, ya. Itu memang bagian dari hidupmu mencibir dan memuja orang. Ya. Otak kita itu dikasih Tuhan bukan untuk memuja dan menjilat, berpikir kritis, mempertanyakan sesuatu. Ya. Ya kan? Mempertanyakan sesuatu. Kata Einstein, question everything. Question everything. Pertanyakan segala sesuatu. Kalau Termul sih tahunya ancaman penjara. Udah berapa bulan sih kalian? Udah hampir 1 tahun kalian bilang penjara. Sudah 1 tahun kalian teriak-teriak gitu. Nggak ada hasilnya. Ya, saya tetap bisa menulis buku ini. Nih, saya tuntaskan selama ancaman kalian. Ya, ini satu lagi. Ya, jadi ini juga kita translate ke bahasa Inggris. Ya, Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA menjadi Gibran Endgame, the Vice President without high school diploma. Ya kan? Ini nanti kita akan kirim ke Donald Trump. Nah, bisa kita kirim ke negara-negara BRICS. Ya kan? Indonesia berada di dalamnya. Terus kita kirim ke UN, United Nations. Itu di sini. Ya, kita kirim nanti ke negara-negara tersebut biar tahu mereka, oh alah, Indonesian Vice President lulus high school. Aduh, nggak lulus high school, tapi gayanya selangit. Ya pantaslah, orang dia anaknya mantan presiden Indonesia, ya pada saat dia mencalonkan diri, ya bisa aja ditukang-tukangi semua. Modal surat keterangan, ya surat keterangan dinilai memiliki pengetahuan setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Dinilai pengetahuan Sina SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Saya tanya kepada Dr. Eko Susanto, ya, yang saat ini populer sekarang, sering saya sebut namanya, Dr. Eko Susanto, Sekretaris Ditjen Diknasmen. Apakah ada pengujian terhadap Gibran ketika kalian mengatakan memiliki pengetahuan setara SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan? Enggak ada. Surat keterangan itu hanya based on dokumen yang diupload katanya. Terus bagaimana kalian melihat pengetahuannya Gibran mengatakan memiliki pengetahuan setara dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan? Kan parah itu. Jadi ya saya dapat informasi bahwa sekarang itu Kemendikdasmen sudah goyang ya di dalamnya itu. Karena di samping Dr. Bonatua Silalahi menggugat Dikdasmen, nanti RRT juga sedang menggugat ini. Nah, sebelum kita gugat, prosedurnya kita mohonkan informasi, ada 5 informasi detail terkait surat keterangan penyetaraan Gibran ini. 5 sudah kita kirimkan per 10 Januari kemarin. Saya emailkan jam 11:02 siang. Dan penyerahan berkas langsung biar kita kunci ya, kalau email mereka nanti kami tidak menerima emailnya katanya kan alasannya. Ya udah kami antarkan tanggal 12 hari Senin Januari 2025 dan kami tanyakan email kami sudah sampai enggak ke Kemendikdasmen. Sudah katanya. Ya sudah dijawab. Oke Pak, nanti dalam 2-3 hari ini kami jawab katanya. 2-3 hari pertanyaannya itu kompleks. Ya kan? Jawab dengan kompleks. Jangan cuma kami tidak menguasai, kami ini, kami itu. Jangan begitu. Kalian isinya profesor doktor semua. Jawablah sesuai dengan kompetensi profesor doktor di Kemendikdasmen. Ya. Kalau pertanyaan kami kompleks nanti jawaban kalian abal-abal kayak anak-anak di pasar, ya kami tentu melakukan gugatan, keberatan. Ya kan? Setelah keberatan baru kita bawa ke sidang KIP. Disitulah nanti kita bongkar. Di Medan, di Siantar nggak ada yang dijual dari Rismon. Nggak, hubungi reseller kami di YouTube itu atau dibuka akun X saya, Rismon Syanipar, atau TikTok saya, Rismon Syanipar. Di situ ada daftar reseller. Kalian pilih salah satu karena memang bukunya dikirim dari Jakarta. Ya kan, begitu. Bang, kok nggak ada di Gramedia? Nanti mereka takut lah.
penjual toko-toko besar itu buku-buku pinggir jurang begini mana berani ya kalian ini ya, kalian nggak usah lah hal-hal seperti itu ditanyakan ya kan. Oke, terus ya lanjut lagi nanti di sidang KIP itu setelah jawaban itu tidak memuaskan, kami mengajukan keberatan, maka dibawalah sidang KIP. Nah, di situ kami minta notulensi rapat, kajian akademik, kurikulum, silabus, capaian pembelajaran, capaian kelulusan. Itu harus dibongkar. Kenapa bisa dibuat surat keterangan penyetaraan Gibran ini dari dua institusi yang berbeda dan dua tingkat pendidikan yang berbeda, satu secondary school, satu UTS Insert yang bridging, program bridging, persiapan masuk universitas disetarakan dengan SMK. Kan begitu, kita bongkar. Dan saya dengar-dengar Kemendikdasmen sudah goyang. Goyang, kenapa goyang? Mereka nanti, ya, aja nanti kita tunggu, jangan sampai begitu nanti alasannya ya. Kan kami bilang bukan surat penyetaraan, tapi kami buat cuma surat keterangan surat keterangan menilai pengetahuan Gibran setara SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Salahnya KPU, kenapa itu diterima sebagai syarat? Melempar badan. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Kalian kan mengatakan lewat Dr. Eko Susanto, sekretaris lu tuh di Dasmen. Katanya ada kajiannya saat itu, yaitu dibuka kajian itu, dijelaskan kepada publik di sidang KIP nanti. Gitu, kajiannya itu apa? Bener nggak ada? Gitu loh. Terus terkait 10 dokumen yang perlu diupload, ya kan? Untuk penyetaraan itu ada nggak raport 3 tahun terakhir? Ada nggak kurikulum sekolah asal? Ada nggak ijazah yang akan disetarakan? Itu kan perlu dijawab oleh publik. Makanya udah goyang ini dinasti Jokowi ini, ya goyang. Kemendikdasmen aja sudah si Teres, saya dengar itu si Teres. Ya. Saya kemarin waktu jadi saksi di sidang KIP, penggugatnya Dr. Bonatua Silalahi, terus tergugatnya Kemendikdasmen, saya jadi saksi di situ. Hakimnya pun bingung, dua instansi yang berbeda, dua level pendidikan yang berbeda, jadinya SMK, mereka bingung. Itulah kalau masih otaknya waras ya. Tapi asal jangan masuk angin nanti ya kan. Hanya karena nanti dolar-dolar, rupiah-rupiah jangan sampai masuk angin. Tapi kalaupun itu kalian lakukan terserah kalian lah ya. Saya kalian, karma akan langsung bekerja. Nggak peduli saya dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kita ungkapkan ke publik. Itu syarat wajib itu raport 3 tahun terakhir. Ya iya, sesuai syarat di penyetaraan ijazah online kok. Itu Kemendikdasmen sendiri yang buat. Kenapa mesti dilanggar? Ya, masa raport 3 tahun terakhir, raport kelas 1 SMA-nya dari secondary school, secondary 4 Orchid Park Secondary School. Terus raport 2 tahun terakhir dari Diploma of Business UTS Insert katanya. Kan konyol, disetarakan ke SMK. Kan gila itu. Ini negara apa sih ini? Ya. Singapura hadir, Bang Rismon, Horas, oke Mbak Yeni, oke, Serangeo ya, bukan hepeng ya kan. Termul si Teres. Parah. Nah,